Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dengan tenggelamnya matahari di ufuk barat, maka berakhir pula perjuangan kita selama 1 bulan penuh dalam melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan pada hari ini tiba saatnya kita merayakan hari kemenangan. Beberapa rangkaian kegiatan yang menandai hari kemenangan kita pada hari ini antara lain adalah: sejak malam tadi kita menyatakan dan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Sebagai wujud rasa syukur tersebut, kita kumandangkan alunan takbir, tahlil dan tahmid untuk memuji Allah atas kebesarannya yang telah memberikan hari kemenangan kepada kita semua. Kalimat Allahu Akbar sangat membahana di seluruh penjuru dunia. Itulah pujian yang tiada seorang pun berhak untuk menerima pujian itu kecuali Allah semata. Hati siapapun akan tergetar saat mendengar alunan suara takbir berkumandang, sehingga tanpa terasa linangan air mata bercucuran. Tangis itu bukan karena dibuat-buat, tapi tangis di satu sisi merupakan luapan kegembiraan yang tiada terbendung, sebab dia merasa gembira karena berhasil melaksanakan tugas yang sangat berat selama bulan Ramadan, dan hari ini dia keluar sebagai pemenang. Di sisi lain, cucuran air mata itu dikarenakan merasa kesyahduan yang dirasakan pada hari ini, sehingga segalanya terbayang di lubuk hati masing-masing.
Orang tua membayangkan anak yang jauh di perantauan. Seorang perantau membayangkan kampung halaman tempat dia dibesarkan. Seorang anak membayangkan betapa indahnya apa yang pernah dia rasakan dahulu pada hari gembira seperti ini. Kedua orang tuanya hadir di tengah keluarga, dan kita sebagai anak dapat bersimpuh di pangkuan mereka untuk meminta maaf dan ridho dari keduanya. Tapi kini kedua orang tua telah tiada. Keduanya telah pergi untuk selama-lamanya memenuhi panggilan ilahi Rabbi. Kini hanya tinggal kuburan sebagai tempat kenangan. Karena itu berbahagialah bagi orang yang kedua orang tuanya masih hidup, masih ada bersamanya dalam suasana lebaran pada hari ini. Bersimpuhlah di hadapan kedua orang tua, minta maaf dan mereka serta berbaktilah kepadanya. Namun bagi orang-orang yang sudah tiada, lagi kedua orang tuanya, berdoalah untuk keampunan mereka, agar kubur mereka senantiasa dicucuri rahmat Allah. Tetapi di balik itu semua, yang paling merasa sedih dan pilu pada hari ini adalah anak-anak yatim piatu yang tidak pernah merasakan kedua orang tuanya hadir di tengah-tengah mereka, tidak pernah merasakan lembutnya belayan kasih sayang dari seorang ibu, tidak merasakan tentramnya hati di lindungan seorang ayah. Mereka tidak merasa dari apa yang pernah kita rasakan. Siapakah tempat mereka bersandar? Kemanakah tempat mereka mengadu? Adakah orang yang membelai lembut mereka dengan belayan kasih sayang? Wajarlah kalau Rasul selalu menyuruh kita untuk menyantuni anak-anak yatim, dan Allah menggolongkan pendusta agama bagi orang-orang yang menghadiri anak yatim. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, perbuatan dan amal baik yang sudah menjadi kebiasaan umat Islam telah dilakukan selama Ramadan diharapkan mampu membentuk karakter, tabiat untuk berbuat hal-hal yang baik di dalam bulan Ramadan. Janganlah pernah menjadikan Ramadan sebagai topeng dalam kehidupan kita, tapi jadikanlah sebagai wajah asli kita dalam menjalani 11 bulan ke depan berikutnya. Apabila selama Ramadan kita selalu menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran, mendatangi masjid untuk salat berjamaah, bangun di sepertiga malam untuk sahur dan tahajud, berempati terhadap fakir miskin, meneteskan air mata saat bermunajat dan bersimpuh di hadapan Allah, serta berbagai kebaikan lainnya, maka jangan sampai kebaikan-kebaikan tersebut menjadi wajah indah kita yang bersifat sesaat. Akan tetapi jadikanlah ia sebagai perhiasan jiwa yang tetap bertahan dan terlaksana setelah Ramadan meninggalkan kita. Ketahuilah bahwa Tuhannya Ramadan adalah Tuhannya bulan Syawal juga dan bulan-bulan berikutnya. Oleh karena itu, Hari Raya Idul Fitri yang dijadikan sebagai agenda terakhir dari seluruh rangkaian ibadah Ramadan pada hakikatnya bukanlah saat-saat berakhirnya peluang untuk mendulang kebaikan, tapi justru sebaliknya, bahwa Idul Fitri adalah langkah awal memulai kehidupan baru dengan hati yang baru dan semangat yang baru pula. Qala Umar bin Aziz, laisal 'aid liman labisal jadid, innamal 'aid liman khafa yaumal wa'id. Hari raya itu bukanlah milik orang yang memakai pakaian baru, akan tetapi hari raya adalah milik orang yang takut dengan hari pembalasan. Inilah hakikat Idul Fitri yang sesungguhnya, kembali kepada kesucian, meraih kemenangan dengan prestasi takwa, serta mempertahankan kesucian kemenangan tersebut di masa yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah,
Hari ini kita merayakan hari kemenangan itu. Ramadan telah melahirkan sosok-sosok dan pribadi muslim yang menang dan sukses. Namun, kemenangan dan kesucian yang telah kita raih jangan kita kotori dengan melakukan dosa-dosa sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salathun minadz-dzunub tu'ajjalu uqubatuha fid dunya wa la tu'akhkharu ila al-akhirah. Uququl walidain wal baghyu 'alan nas wa kufrul ihsan. Ada 3 dosa yang akan disegerakan siksanya di dunia ini, juga tidak akan ditangguhkan pada hari kiamat. Yang pertama adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, berbuat zalim kepada manusia. Dan yang ketiga, dan tidak berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Yang pertama, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ada beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dan melarang durhaka kepada keduanya. Al-Quran dengan tegas melakukan setiap anak menolak perintah orang tua, bahkan saja tidak boleh, terlebih lagi menghadriknya. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan durhaka terhadap kedua orang tua dengan dosa syirik, menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan dalam kelompok dosa yang paling besar. Tidakkah cukup buat kita kisah-kisah orang yang pernah durhaka terhadap kedua orang tuanya, lalu mereka sengsara di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Seorang sahabat bernama Alqamah diberi siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala saat dia sakaratul maut. Alqamah sangat menderita menghadapi kematiannya, sampai-sampai Rasulullah ingin membakar agar segera meninggal. Padahal dosanya hanyalah karena membedakan pemberian antara ibunya dan istrinya. Dia memberikan pakaian yang lebih baik terhadap istrinya daripada ibunya, lalu ibunya marah dan bersedih. Sebaliknya, banyak pemuda yang dikisahkan bahagia dunia dan akhirat karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Rasulullah membanggakan seorang pemuda kepada sahabat-sahabatnya dan menganggapnya sebagai ahli surga karena sang pemuda rela berkorban menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah hanya untuk menunaikan ibadah haji. Dari kisah-kisah tersebut, baik kisah anak yang durhaka maupun kisah anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kita patut belajar betapa Allah dan Rasulnya bisa murka dan tidak ridha kepada setiap anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Sebaliknya, betapa Allah dan Rasulnya meridai dan memudahkan urusan dunia hanya karena orang tua ridha terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua pula. Mari kita sejarah merenung. Jangan sampai kehidupan kita kurang baik, kurang bahagia, rezeki kita kurang lancar, anak-anak kita yang kurang ajar dan nakal disebabkan oleh dosa-dosa kita terhadap kedua orang tua kita dulu. Kita sering memarahi anak-anak kita yang kita tidak patuh, padahal bisa jadi Allah mengingatkan kepada kita tentang sifat-sifat jelek kita dahulu kepada kedua orang tua kita. Maka melalui hari raya fitri ini, kita meminta maaf setulus hati dan berjanji tidak durhaka kepada kedua orang tua kita, agar kehidupan kita bahagia baik di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah,
Yang kedua adalah al-baghyu 'alan nas, menzalimi manusia. Kelompok yang akan dipercepat siksanya di dunia adalah orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada yang memiliki warna kulit putih, ada yang hitam, ada yang kaya, ada yang miskin. Tujuannya adalah untuk saling kenal mengenal dan saling memahami antara satu dengan yang lain. Namun kenyataan di masyarakat terkadang kita menzalimi orang lain hanya karena statusnya berbeda dengan kita. Kita sering meremehkan orang lain hanya karena miskin. Kita sering merendahkan orang lain hanya karena pendidikannya rendah atau tidak sekolah. Kita sering mengejek orang lain hanya karena keluarganya tidak ada yang menjadi pejabat. Bahkan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas pada seseorang hanya karena dia bukan seorang PNS. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita perhatikan, orang yang selama ini mengambil harta orang lain atau mengklaim hak milik orang lain, biasanya juga hal tersebut tidak sampai membuatnya menjadi kaya raya. Bahkan mereka kadang hidupnya lebih sengsara daripada orang yang diambil hartanya atau yang dizalimi. Atau dalam kasus lain, orang yang sering menghina dan merendahkan orang lain, biasanya pada akhirnya orang tersebut dan keturunannya lebih baik dan lebih sukses daripada orang yang dihina dan direndahkan di kemudian hari. Orang yang zalim kelewatan buruknya kepada sesama manusia sebelum meninggalnya pasti akan mendapatkan balasannya, apakah dengan tidak dihargai atau dijauhi masyarakat. Oleh karena itu, mari kita niatkan dan bertekad untuk tidak melakukan kezaliman pada orang lain. Karena sejatinya kita semua tidak mau diperlakukan secara zalim. Jangan sampai kita suka menzalimi orang lain padahal kita sendiri tidak mau dizalimi. Bulatkanlah tekad kita untuk tidak merendahkan orang lain. Mari kita selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Sebagaimana pesan Syekh Abdul Al-Qadir Al-Jailani, jika engkau bertemu dengan seseorang, maka yakinlah bahwa dia lebih baik darimu. Ucapkan dengan hatimu, mungkin kedudukannya di sisi Allah jauh lebih baik dan lebih tinggi dariku. Jika kamu bertemu anak kecil, maka ucapkanlah dalam hatimu, anak ini belum bermaksiat kepada Allah, sedangkan diriku telah banyak bermaksiat kepadanya. Tentu anak ini jauh lebih baik dariku. Jika bertemu orang tua, maka ucapkanlah dalam hati, dia telah beribadah kepada Allah jauh lebih lama dariku. Tentu dia lebih baik dariku. Jika bertemu dengan seorang yang berilmu, maka ucapkanlah dalam hatimu, orang ini memperoleh karunia yang tidak akan diperolehi, mencapai kedudukan yang tidak akan pernah kucapai, mengetahui apa yang tidak kutahui dan tidak mengamalkan ilmunya. Tentu dia lebih baik dariku. Jika bertemu dengan orang yang bodoh, maka katakanlah dalam hatimu, orang ini bermaksiat kepada Allah karena dia bodoh, sedangkan aku bermaksiat kepadanya padahal aku mengetahui akibatnya, dan aku tidak tahu bagaimana akhir umurku dan umurnya kelak. Dia tentu lebih baik dariku. Jika bertemu dengan orang kafir, maka katakanlah dalam hatimu, aku tidak tahu bagaimana keadaannya kelak. Mungkin di akhir usianya dia memeluk Islam dan beramal soleh, dan mungkin boleh jadi di akhir usia diriku kufur dan berbuat buruk. Sebaliknya, berprasangka buruk dapat mendatangkan dosa bagi kita, sebab dari sanalah muncul perbuatan zalim. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ketiga yang akan mendapatkan siksaan langsung di dunia adalah kufrul ihsan. Orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu menghargai dan mensyukuri kebaikan orang lain. Dalam perjalanan kehidupan kita, banyak orang yang telah berjasa dalam keberhasilan kita, tetapi terkadang kita tidak mengakui dan tidak berterima kasih terhadap mereka.
Seorang yang berpendidikan tinggi dengan gelar magister, doktoral, bahkan profesor tentu berhasil karena dia pernah dididik oleh gurunya di TPA, di SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Tetapi pertanyaan, pernahkah kita berterima kasih kepada guru-guru kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi sisa hidup di dunia ini dengan sedapat mungkin meninggalkan upaya-upaya untuk menyakiti hati orang lain. Tinggalkanlah gerakan-gerakan lidah untuk memperguncing dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Jika kita pernah merampas harta dan hak orang lain, atau mempergunjing dan memfitnah mereka atas memeras tenaga mereka untuk keuntungan kita sendiri, atau menyakiti hati mereka dengan penghinaan dan makian, atau mendengki atau iri kepada mereka dan berusaha menjatuhkan kehormatan mereka dengan tuduhan keji, atau menyiksa mereka dengan lisan atau tindakan kita, atau kita tidak pernah menolong mereka ketika mereka meminta pertolongan, atau tidak memaafkan mereka ketika mereka meminta maaf, kita sesungguhnya telah berbuat zalim kepada mereka. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun azim fa'akthiru minas salati 'alan nabiyil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kama mananta alaina bil iman fazidna minhu wa kama mananta alaina bil islam fazidna minhu wa kama mananta alaina bil afiyah fazidna minha. Ilahana tub alaina taubatan nasuha, Ilahana tub alaina taubatan nasuha, Ilahana tub alaina taubatan nasuha. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu terlambat kami menyadari kalau kepada kedua orang tua kami harus banyak berterima kasih. Tapi jangankan berterima kasih dan membalas jasanya,
Sekedar bermuka manis saja di hadapan kedua orang tua kami cukup jarang kami lakukan. Wahai ibu, betapa seringnya kami menyusahkan engkau ketika kecil. Tangis kami di malam hari seringkali mengganggu nyenyak tidurmu. Ketika remaja, kenakalan kami acap kali membuat engkau menangis. Ketika dewasa, ternyata tetap saja kami sering berbuat salah dan khilaf. Tapi masih saja engkau setia menemani kami dengan senyum yang tak pernah putus-putus, dengan kesabaran yang tak pernah habis, dengan kasih sayang yang tak pernah pupus. Begitu banyak salah dan dosa kami ini ya Allah. Oleh karena itu, maafkanlah kedua orang tua kami. Ampunilah kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Semua ini ya Allah, pangkuan dan pengaduan kami sebagai anak yang tak pandai bersyukur kepadamu. Kami tak pintar berterima kasih kepada kedua orang tua kami. Sepertinya dengan catatan seperti ini, kami tidak pantas untuk menjadi penghuni surga. Tetapi sungguh sangat tak mungkin kami dapat menanggung azab neraka-Mu. Oleh karena itu ya Allah, maafkanlah kami, kasihilah kami, ampunilah kami, terimalah jalan taubat kami, mudahkanlah segala urusan kami, jadikanlah jalan di depan kami ini jalan yang lurus, tetapkanlah hati kami pada agamamu, jadikanlah ridhamu sebagai puncak cita dan cinta kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk setiap orang yang menderita karena kami, untuk setiap orang yang terganggu karena kami, untuk setiap orang yang telah kami rampas hak-hak mereka, dan orang-orang yang pernah yang kami singgung karena ucapan kami, jadikanlah itu semua sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Tinggikanlah derajat mereka, berkahilah mereka. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma iftah alaina abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabas salamah, abwabas sihah wa abwabal jannah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.